Oke, yang pertama kita akan mulai tentang sejarah Bandung TV dulu. Bapak, Ibu, saya mohon izin mulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Bandung TV. Perkenalkan, nama saya Rini di bagian sekretaris umum. Dan saya Elvi untuk produser. Kita akan mulai tentang sejarah Bandung TV dulu ya. Beralih jadi website ya, jadi www.bisnisbandung.com. Ya, itu untuk divisi. Kalau untuk program, kita punya beberapa program unggulan. Di sini ada salah satunya H2B atau Halo Bandung. Ini biasanya dipakai di sini stage-nya. Kebaya. Kalau untuk laki-lakinya menggunakan pangsi ya Belvin. Dan kebetulan Ibu Elvi ini adalah salah satu produser, juga presenter di program Tangerang Pasundan. Gitu. Penasaran nggak sih berita berbahasa Sunda? Penasaran? Ibu Elvi nanti akan sedikit memberikan contoh berita berbahasa Sunda ya. Tentunya dengan artinya, tapi takutnya kalian jadi pusing kalau nggak dengar, nggak tahu artinya. Oke, itu untuk Tangerang Pasundan. Kalau untuk berita kita punya yang lainnya sama program unggulan juga, namanya Seputar Bandung Raya atau SBR. Kalau untuk Seputar Bandung Raya atau SBR itu beda dengan Tangerang Pasundan dan dengan H2B. Kalau untuk Seputar Bandung Raya atau SBR itu pembawaannya lebih tegas, lebih lugas, lebih formal. Nah, kebetulan salah satu presenter yang nanti akan berikan materi tentang public speaking dan presenting di akhir nanti ya. Programnya reaksi, kalau ini khusus untuk musik-musik underground, lagu-lagu indinya, musik-musik senja. Cowok ya, yang suka ya, lagu-lagu metal gitu ya. Oke, kalau olahraga di kita ada yang khusus untuk wasimnya, ininya bobotoh lah ya, bobotoh atau viking gitu. Ada merchandise-nya, ada t-shirt, misalnya topi atau jaket atau shawl, itu biasanya jadikan hadiah di atau olahraga renang, yang lainnya itu semuanya ada di sport arena. Kalau di sini itu liputannya semua tentang otomotif, mulai dari modif motor atau mobil, atau misalnya liputan tentang ada off-road gitu, ada juga motor trail, itu semuanya dirangkum dalam Bandung Otomotif Mania. Karena kita TV lokal, jadi jangkauannya juga untuk KPID-nya kita pakainya yang Jawa Barat. Dinten Senin, Kaping 12 Mei 2025. Pemirsa sesarengan sareng simkuring pun Elvino Fitri, kurang sami-sami barengan wae wanta selengkapna. Khusus untuk pemberitaan, khusus untuk berita ya. Ini kita punya wartawan yang tersebar di beberapa wilayah yang tadi gitu. Mengandung unsur sara atau tidak, lalu berita bohong, hoax atau enggak. Terus penulisannya sesuai EYD atau tidak. Itu diperiksa sama redaktur naskah narasinya. Itu biasanya dioperasikannya bisa sama presenternya pakai remote gitu ya, ataupun bisa dari master control yang dioperasikan sama produser. Sangka, Sangka Dewi Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ferindra. Saya akan memberikan informasi tentang beberapa. Pertama tentang operasional kamera, kedua tentang komposisi gambar, dan ketiga tentang kamera boomer atau pergerakan kamera. Oke, untuk perkenalan pertama ini saya perkenalkan kamera Bandung TV. Namanya kamera Panasonic, tipenya PVC 100. Ini sudah digital, digunakan baik itu untuk di luar maupun di studio. Kamera ini menggunakan memori dalam rekamannya setengah kilo ini ya. Jadi kalau lama-lama megang itu jadi kurang stabil. Tapi kalau ngambil stok gambar biasanya itu 3 detik, 4 detik. Kalau berita itu 4 detik ya, satu frame itu ini masih bisa. Tapi untuk kalau program biasanya pemilihan gambar lebih dari 5 menit, 10 menit itu diupayakan menggunakan triple. Sama aja bisa aja ya. Jadi ada dua. Kalau melihat gambar ini, kalau gambar itu bisa dari LED ini. Kameramen bisa ngambil gambar yang ganti sukanya kalau kameramen sama ya, kita kayak wartawan bisa keliling kemana aja, bisa masuk ketemu orang
dengan berbagai macam segmen. Mesin web, ya, informatika ya. Jadi pas SMK-nya ambil zoom in dan extreme kosa. Orang ceritanya dua ya. Zoom in dan extreme kosa. Ini masuk ke oke, tangannya L. Jangan pindah dia bawah kan biar dengan berat. Oke, lihat viewfinder-nya. Gambarnya viewfinder yang di belakang. Hasil gambar teropong. Lihat, udah kelihatan? Itu mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan tambahan buat kalian, baik itu untuk sekolah maupun untuk kalian nanti membuat konten ya. Jadi lebih ada di Bandung TV tayangnya sebelum pandemi itu 3 kali sehari. Jadi ada seputar Bandung Raya pagi, siang dan juga malam. Tapi karena pandemi teman-teman kita terdampak sampai sekarang kita harus live-nya atau siaran langsungnya itu pukul 18 ini cuma ada seputar Bandung Raya malam saja. Oke. Baik, kalau teman-teman nih lihat di televisi pembawaan dari seorang presenter berita itu gimana sih? Pembawaannya santai apalagi? Serius? Boleh senyum nggak? Boleh, tergantung dari berita apa yang akan kita sampaikan. Terus ada di tempat kejadian. Sebenarnya mau nggak mau kita harus mengesampingkan emosi kita. Tapi karena ada di TKP, semua hal itu biasanya kita terpengaruh. Mau bikin logo karena saya punya komunitas sepeda. Kalau Adit public speakingnya tidak bagus, Adit akan seperti ini. Adit bisa tolong saya nggak bikinin logo? Saya dengar kamu dari DKP ya? Namanya siapa? Siapa? Salah. Ini sering kamu lakukan. Terus kamu lupa lagi. Nah, yang kedua adalah teman-teman kamu boleh bilang, ya, itu presentasi namanya. Beda halnya dengan kamu mau bikin vlog dari datang Bandung TV, kamu mau memperkenalkan apa aja nih, kamu catat dulu. Oke, yang pertama, alamat Bandung TV itu di mana? Kamu akan memperkenalkan alamat tersebut. Nah, ini apa? Pakai tajamnya. Oke, siapa namanya? Oke. Teman-teman, peraturannya adalah apapun yang terjadi di depan, ya, jangan diketawain. Apresiasi. Ada yang tahu apresiasi datang dari mana? Dari mana? Ayo. Boleh begini. Oke. Siapa tadi namanya? Nah, ini duduknya boleh disilang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Reza Firja dan dalam program Halo Bandung, Karos Bandungan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lius Kartika Chandra. Saya sebagai kepala sekolah di SMK Dewi Sartika. Dan hari ini kami dari SMK Dewi Sartika berkunjung di Bandung TV hari Senin 12 Mei 2025. Kita bawa 152 siswa dan juga guru gitu ya. Jurusan kami di sini desain komunikasi visual, hanya satu jurusan. Dan memang kenapa kami memilih Bandung TV? Tentu saja harapan kita memperkenalkan anak-anak ya tentang dunia desain komunikasi visual, dunia broadcasting khususnya. Setidaknya anak-anak memiliki wawasan, dan tadi juga sudah dijelaskan di sana berbagai macam materinya. Alhamdulillah mereka cukup antusias melihat ilmu yang diterapkan di sini. Mudah-mudahan pulang dari sini membawa hasilnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Kesana saya lihat anak-anak senang ya, ini kan dunia baru. Tadi belajar kamera juga. Memang banyak yang belum dipelajari di sekolah juga, mereka bisa praktek di sini. Lingkungannya juga enak gitu. Jadi mereka dapat suasana, oh ini suasana studio seperti ini, suasana broadcast. Jadi tadi saya lihat mungkin memang masih agak malu-malu ya, karena mungkin bingung juga, baru jarang-jarang lihat dunia luar kan. Tapi ini bekal mereka juga supaya bisa lebih percaya diri.
Jadi mudah-mudahan mereka juga bisa mendapatkan ilmu dan kesan yang baik juga, seperti itu. Kalau untuk praktek kita berjenjang ya Mbak, misalnya dari kelas 10 kita 70/30, 70-nya praktek, 30-nya teori, nanti kelas 11-nya 60/40, 60 praktek, 40 teori, di kelas 12-nya kebalikannya, 80 praktek tuh 20% hanya teorinya saja. Jadi memang mereka dari mulai basicnya di kelas 10, kelas 11 mulai naik jenjang lagi, kelas 12 sudah full praktek semuanya. Jadi memang bertahap seperti itu Mbak.